Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah. Saya dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 11026210042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik kesulitan belajar. Mulai dari pengertian atau definisi kesulitan belajar, faktor penyebab, karakteristik kesulitan belajar, klasifikasi kesulitan belajar, serta penanganan masalah kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar secara harafiah diterjemahkan dalam bahasa Inggris yakni learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Menurut Halahan Kaufman dan Lloyd pada tahun 1985, kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Sedangkan menurut NJCLD atau National Joint Committee of Learning Disabilities dalam Learner pada tahun 2000, kesulitan belajar adalah istilah umum untuk berbagai jenis kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya ada faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut literatur dan hasil riset dari Harwell pada tahun 2001, ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat, yaitu satu, faktor keturunan, yang kedua, gangguan semasa kehamilan saat melahirkan sehingga menyebabkan lahir prematur. Yang ketiga ada kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, atau ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, atau meminum alkohol selama masa kehamilan yang menyebabkan janin kekurangan nutrisi. Yang keempat ada trauma pasca kelahiran, seperti demam sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima ada infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang terakhir ada tercemarnya benda beracun. Ini terjadi pada awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri, atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Sedangkan menurut Kirk and Gallagher pada tahun 1086, faktor penyebab kesulitan belajar terbagi menjadi 4, yaitu faktor dari disfungsi otak. Yang kedua ada faktor genetik, kemudian faktor lingkungan dan malnutrisi, yang terakhir ada faktor biokimia. Selanjutnya ada karakteristik dari kesulitan belajar. Yang pertama, gangguan internal. Yang kedua ada kesenjangan antara potensi dan prestasi. Yang ketiga tidak ada gangguan fisik atau mental. Yang pertama, gangguan internal. Penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Anak mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Kemampuan perseptual yang terhambat tersebut meliputi persepsi visual atau proses pemahaman terhadap objek yang dilihat,
Lalu persepsi auditoris atau proses pemahaman terhadap objek yang didengar. Yang terakhir ada persepsi taktil kinestesis atau proses pemahaman terhadap objek yang diraba dan digerakkan. Yang kedua, kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak kesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi normal. Bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun demikian, pada kenyataannya mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang terakhir itu karakteristik kesulitan belajar, yaitu tidak adanya gangguan fisik atau mental. Anak kesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik dan mental. Kondisi kesulitan belajar berbeda dengan kondisi masalah belajar berikut, seperti anak mengalami tunagrahita atau mental retardation. Yang kedua, lambat belajar atau slow learn. Yang ketiga, ada problem belajar atau learning problem. Selanjutnya ada klasifikasi kesulitan belajar. Di sini klasifikasi kesulitan belajar yaitu pada jenis kesulitan belajar akademik. Terbagi menjadi 3, yaitu diseleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Diseleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Yang kedua ada disgrafia. Disgrafia atau kesulitan menulis adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Yang ketiga ada diskalkulia. Diskalkulia atau kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Selanjutnya ada penanganan dari masalah kesulitan belajar. Penanganan yang diberikan pada kasus anak dengan kesulitan belajar tergantung pada hasil pemeriksaan yang komprehensif dari tim kerja. Penanganan kesulitan belajar dapat dibedakan berdasarkan bidang medis dan bidang pendidikan. Pada bidang medis, dapat dilakukan terapi obat. Pengobatan yang diberikan adalah sesuai dengan gangguan fisik atau psikistrik yang diderita oleh anak. Misalnya, berbagai kondisi depresi dapat diberikan dengan obat golongan antidepresan. Contoh kedua yaitu penderita GPPH, yaitu dengan diberikan obat golongan iskotimulansia, misalnya Ritalin dan lain-lain. Yang kedua ada terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering diberikan adalah modifikasi perilaku. Dalam hal ini, anak akan mendapatkan penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi tugas atau tanggung jawab atau melakukan perilaku positif tertentu. Di lain pihak, ia akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatif. Dengan adanya penghargaan dan peringatan langsung ini, maka diharapkan anak dapat mengontrol perilaku negatif yang tidak dikehendaki baik di sekolah maupun di rumah. Yang terakhir ada psikoterapi suportif.
Psikoterapi suportif dapat diberikan pada anak dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk memberi pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha untuk memerangi kesulitan ini. Dan yang kedua ada penanganan dalam bidang pendidikan. Penanganan dalam bidang pendidikan dapat dilakukan dengan 3 cara berikut, yaitu yang pertama memberikan pengajaran remedial jika anak mengalami nilai yang rendah. Yang kedua yaitu memberikan motivasi belajar. Yang ketiga ada memberikan pengulangan bahan materi. Dengan memberikan pengulangan bahan materi, diharapkan anak dapat memahami konsep yang ada ketika belajar. Sekian video ini saya buat. Semoga dapat membantu Anda dalam mengetahui kesulitan belajar yang terjadi pada anak-anak. Terima kasih.